Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini ada pertanyaan yang perlu kita jawab. Boleh nggak kita mengadili seseorang? Hal ini tentu ada dua jawabannya. Kalau pengadilan itu bersifat sanksi hukum, pengadilan syariat, itu adalah wewenang dari mahkamah syariah, ya kan? Tapi kalau pengadilan pemikiran, itu guru besar atau orang-orang yang merasa mampu di bidangnya dan punya alat untuk mengkritisi seseorang, itu boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Nah, Yusuf Mansur itu berhak nggak kita adili pemikirannya atau keyakinannya atau wawasan ilmiahnya, boleh nggak kita bahas di mahkamah ilmiah gitu. Itu ya boleh dan tidak ada larangan, karena sifatnya ini berada di wilayah pemikiran, bukan bersifat hukuman fisik. Misalnya kalau mahkamah syariah itu tugasnya hukum yang paling berat, ya karena mahkamah syariah kan bagian dari negara atau perpanjangan tangan dari negara. Kalau negara memutus misalnya nih, dia dihukum mati, maka negara harus menjatuhkan vonis dia dihukum mati. Dia dihukum penjara misalnya, maka negara harus memenjarakannya. Kan begitu kan? Kalau dalam pengadilan, pengadilan ilmiah, itu banyak sekali. Misalnya Ibnu Taimiyah mengarang buku yang sangat terkenal itu, judulnya kalau tidak salah itu Sarimul Maslul ala Satimir Rasul, atau As-Sarimul Maslul ala Satimir Rasul, yaitu pedang terhunus bagi pencerca Rasul. Jadi Ibnu Taimiyah memvonis mati siapa yang menghina Rasulullah, katanya. Dia boleh dihukum mati lah kalau bahasa sekarang, atau dibunuh. Maka dengan buku-buku ini Taimiyah ini kemudian orang-orang akan melakukan pembalasan kepada siapa saja yang menghina dan menista Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, buku-buku Yusuf Mansur atau pendapat pribadinya itu atau apa yang dia lakukan itu akan kita coba membahasnya, apakah itu benar atau salah. Misalnya dalam tema-tema kita yang banyak, kita telah membahas bahwa cerita sedekah Yusuf Mansur, investasi itu ujung-ujungnya hanyalah sebuah kebohongan. Cerita sedekahnya berujung pasti nanti bercerita tentang pembohongan. Bohong. Nah, itu sudah kita bahas dalam tema yang cukup panjang. Nah, sekarang tema fikih. Misalnya ya syariah. Yusuf Mansur dengan perempuan yang berinisial Ana itu menurut pengakuannya melakukan hubungan seksual atau dalam tanda kutip berselingkuh, dalam bahasa fikih berzina Itu karena menurut ceritanya dia menikah tanpa ijab kabul, tidak ada ijab kabul. Maka dia tidak disebut dengan pernikahan. Tidak ada saksi. Tidak sah sebuah pernikahan, tidak ada wali, juga tidak ada mahar. Jadi kan pernikahan itu minimal ada 4 unsur ini. Yang pertama ijab kabul, yang kedua ada mahar, yang ketiga ada saksi. Nah, soal wali nanti ahli fikih bisa berbeda Bisakah wali hakim atau wali dari perempuan ini? Kalau dia masih gadis, maka walinya bisa diwakilkan ke wali hakim kalau walinya tidak ada, atau juga ya setelah mendapat persetujuan walinya. Tapi kalau dia janda, cukup dirinya, ada mazhab fikih begitu, kemudian ada saksi dan ada mahar. Jadi kalau ini tidak ada, ini tidak bisa disebut sebagai sebuah pernikahan. Nah, sekarang kalau ini kita adili
Ini kan hanya soal ilmiah gitu, tidak perlu menghujat seseorang. Yusuf Mansur kan melakukannya. Berani nggak dia mempertanggungjawabkan secara ilmiah gitu. Itu aja. Kalau berani, maka boleh kita melihat sejauh mana keberanian Yusuf Mansur. Dia harus membuat misalnya buku atau sejenisnya bahwa yang dia lakukan itu benar gitu. Ya kan? Bahwa yang dia lakukan itu benar untuk menghindari dari hujatan dan cacian masyarakat. Kalau enggak ya itu pendapatnya siapa gitu. Kalau pendapat pribadi merasa benar, dilempar ke umum. Pasti Mansur ketakutan. Ketakutan loh, pendapat kok takut. Nah, pemirsa juga boleh nih YouTube saya ini benar nggak secara ilmiah gitu. Silakan, kan dokter banyak di sini. Silakan diadili di mahkamah ilmiah. Ada nggak yang saya kemukakan ini dinilai sebagai sebuah penyimpangan gitu. Misalnya ini ghibah tingkat tinggi gitu. Ya dikemukakan. Nah, jadi kan banyak itu saksi-saksinya. Kemudian kita rujuk pendapat fikih ada nggak gitu. Di Indonesia ini kan mayoritas katanya kan bermazhab Syafi'i gitu. Boleh nggak itu menurut fikih Imam Syafi'i? Saya untuk membahas ini terpaksa itu saya beli kitab judulnya itu Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Ya, kumpulan dari pendapat fikih kelompok Asy-Syafi'iyah atau mazhab Imam Syafi'i gitu. Jadi saya merujuk nggak ada itu satu pun ulama dari mazhab Syafi'i yang bisa membenarkan perbuatan Yusuf Mansur. Nggak ada. Ini para kiai silahkan nanti saya judulnya nanti saya buku yang saya referen itu judulnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Wah, itu karena ada banyak sarahnya udah lebih itu 30 jilid dikerjakan oleh ulama-ulama tuh puluhan tahun rupanya dia menyusun buku itu gitu. Nah, ini pendapat-pendapat masyarakat yang ada ini, apalagi Yusuf Mansur membawa isu-isu Islam gitu. Ya harus kita buka gitu. Karena Islam tidak untuk pribadi, tidak ada ajaran Islam itu yang disembunyikan Nabi Muhammad. Ini untuk saya aja nggak ada. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dia bersumpah itu sebelum meninggal itu. Bersumpah-sumpah Nabi Muhammad, wallahi qad balagtu. 3 kali kalau tidak salah itu. Telah saya sampaikan semuanya. Ma yukarribukum ilal jannah. Apa-apa yang membuat kalian tuh bisa masuk surga. Wa ma yub'idukum anin nar gitu. Dan apa-apa yang bisa menjauhkan kamu dari masuk neraka. Udah dicerita kalau Nabi semuanya nggak ada tuh ilmu nubuah Nabi ini hanya khusus untuk Nabi. Lalu Nabi nggak ceritain itu, nggak ada yang sifatnya ajaran agama Islam gitu. Atau ini khusus untuk Yusuf Mansur aja nih dari Tuhan ya, pasti kesesatan. Pasti kesesatan. Dan kalau ulama memanggil Yusuf Mansur mempertanggungjawabkan perbuatan atau pendapatnya atau ya apa yang berhubungan dengan dirinya soal agama yang dinilai oleh masyarakat ini sesat, dia nggak akan berani. Aku yakin saya nggak berani dia. Coba itu majelis fatwa MUI misalnya nih, manggil dia, pasti ketakutan dia. Nggak berani. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan keyakinan, bertentangan dengan kaedah-kaedah ilmiah. Mazhab mana pasti bertentangan, nggak ada gitu. Jadi dengan demikian kita ini hanya mempertegas bahwa pendapat-pendapat agama atau kelakuan agama Yusuf Mansur itu bisa disebut dengan bahasa fikih itu qotdal gitu kan, sesat. Cuma orang kalau di Indonesia kok orang disesat-sesatin gitu. Ya silakan apa namanya, apa menyimpang atau apa, yang jelas ini tidak pada garis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang kita sampaikan ini, semoga mencerahkan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.